mantan Mau jadi atau enggak? jadi dong. Oh, mau jadi. Ya karena itu kemarin saya bersama Pak Menpora bertemu pimpinan daerah untuk mendorong partisipasi daripada pemimpin daerah yang memang merupakan kota yang sudah ditunjuk FIFA untuk lebih giat melakukan promosi. Kami dari LOC sudah melakukan hal-hal yang coba kita lakukan maksimal, seperti kita sudah mulai menayangkan promosi di airport, di kereta api, bahkan kita akan pasang billboard, kita kemarin launching lagu, bahkan kita ngadakan beberapa konser nanti, dan juga trophy tour untuk di daerah-daerah. Ada di Jakarta, ada di Bandung, Solo, Surabaya. Ini bagian kita melakukan tadi dorongan supaya tingkat partisipasi publik juga ini. Bahkan kita juga mencari solusi untuk transportasi Jakarta-Bandung. Nah itu kemarin salah satunya dengan kereta cepat Wus. Karena kita sudah hitung harganya lebih murah dibandingkan naik pesawat, waktunya lebih juga cepat. Nah lalu dibandingkan berkendaraan mobil pun, mobil tuh kemarin kurang lebih 450.000 dengan bensin, dengan ini perjalanan 4 jam. Dengan Wus hanya 300.000 45 menit. Nah hari-hari ini yang kita dorong dan alhamdulillah FIFA juga sangat mendukung. Nah jadi ya kita coba lakukan promosi yang masif ya, karena kembali kan kita punya cita-cita kalau ini Piala Dunia pertama U17 di Indonesia. Nah pasti media dan para pecinta bola mengharapkan juga kita dapat Piala Dunia yang lebih besar. Contohnya 2034 yang sedang kita terus bicarakan bersama pihak Australia ataupun beberapa pihak negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, sesuai dengan pembicaraan tahun 2017, 2019 berlanjut kemarin pada saat diskusi di Rwanda, Kigali. Ya, kami tapi tentu tetap berkoordinasi dengan banyak pihak, kemungkinan ini ya kan usaha boleh gitu ya. Kalau menurut saya dari penyampaian FIFA dengan hospitality yang ada di Indonesia, mereka ngelihat standar kita seperti biasa lah. Indonesia di atas standar negara-negara penyelenggara U17. Mereka yang sampein loh, bukan saya. Ya, apakah fasilitas hotel, makanan, transportasi, ya, fasilitas juga tempat latihan, stadium, ini semua di atas rata-rata. Jadi mereka optimis ini baik. Tinggal tentu perawatan rumput ini dalam 1 bulan ini harus maksimal karena tentu cuaca yang cukup panas gitu. Nah jadi kalau dari FIFA sih optimis ya, makanya kita juga optimis siapa tahu dikasih yang lebih besar gitu. Oh ya, kembali upacara pembukaan seperti biasa kita meminta tolong Pak Wisnu Tama ya, habis dari dulu ya itu terus sih temennya gitu ya. Ya kemarin Pak Wisnu Tama sukses melakukan pembukaan ASEAN Summit yang wah nggak kemarin ya kan. Lalu pada saat G20 di Bali dan bahkan negara Asia Tenggara, negara-negara G20 melihat ya ini persiapan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya nanti Pak Wisnu Tama dengan tim bisa juga mendeliver event yang baik walaupun memang waktunya tidak seperti ASEAN Summit atau G20 bebas. Nah, ini memang bagaimana bisa mendeliver sebuah event pembukaan 8 sampai 10 menit. Ya singkat memang gimana? Kan bolanya yang tanding gitu. Ya, kita berharap juga tim nasional dengan segala persiapan ketika melawan Ekuador tidak beban mental ya, karena ini disaksikan oleh Bapak Presiden dan kita harap ya memang bermain lepas tapi tetap jaga formasi pertahanan dan penyerang, harus disiplin karena memang lawan-lawannya jauh lebih kuat. Termasuk Panama jangan melihat sebelah mata ya. Tentu kita fokus Ekuador, Panama, terus Maroko yang memang
standar Eropa ya. Tapi yang nggak tahu kan bola bundar ya nggak. Ya. Saat kamu gabung bersama timnas di TC Jerman ini? Bagus sekali. Ya, teman-teman kita bercanda bagus. Saya suka di sini. Oke, untuk latihannya hari ini ada apa saja? Kita ada seperti passing sama passing. Sekarang apa namanya? Kita shooting bola di gol. Gimana untuk 3 minggu ini di Jerman? Keadaan kamu dan juga latihannya seperti apa? Alhamdulillah selama 3 minggu di Jerman keadaan saya alhamdulillah semakin bagus, semakin membaik, dan selama di Jerman 3 minggu ini kita ada banyak progres dari segi fisik maupun mental, kita lebih bagus dari sebelumnya. Apa yang masih harus diperbaiki oleh tim ini sendiri secara keseluruhan? Dari secara keseluruhan yang harus diperbaiki dari kita itu kerja sama tim, dari mulai passing dan lain-lainnya lah. Banyak yang harus diperbaiki lagi. Bahwa penggunaan VAR di U17 itu sama dengan sistem yang kita akan pakai untuk liga, jadi sama sistemnya. Jadi memang fase pertama training sudah dilakukan. Nah, fase kedua saat bersamaan dengan Piala Dunia kita juga akan ikut serta, karena ini training terbagus. Baru nanti fase ketiga di bulan Desember, VAR ini akan terakhir persiapannya. Insya Allah di bulan Februari kita sudah menggunakan VAR supaya liga kita tentu bersih dan berprestasi. Pembicaraan saya dengan Coach Sintayong sampai Juni 2024. Ya, di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang, ya tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun untuk U23 kejuaraan Asia. Dan saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya U23 kita lolos di Asia. Ya, ini pertama kali dalam sejarah, dan tim nasional kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia. Jadi sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, karena itu saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak ya. Tetapi kalau lebih panjang lagi, ya tentu saya berharap ada target-target yang kita sepakati. Ya, saya diskusi dengan Coach Sintayong, ya saya ada kedekatan, dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia.